Bahkan setelah kabar ayah saya kritis, suami saya tetap memilih untuk pergi bersepeda. Pada akhirnya bahkan di hari berita duka datang, kegiatan bersepeda tetap lebih penting baginya. Karena itu, saya melakukan hal yang sama. Saya datang ke pemakaman ayah mertua saya sambil menggendong tas sepedanya. Pintu masuk rumah duka tiba-tiba menjadi hening. Tas sepeda dengan garis kuning stabilo itu tampak begitu mencolok di antara karangan bunga duka berwarna hitam. Seolah-olah kemarahan Sinta telah menjelma menjadi wujud nyata. Para pelayat yang mengenakan pakaian berkabung hitam serempak menatap seorang wanita dengan mata terkejut. Wanita itu adalah Sinta. Tapi ada yang aneh. Sinta yang biasanya pendiam dan tenang, hari itu mendorong pintu rumah duka dengan tas sepeda yang berat di punggungnya. Tas yang tersampir di bahu Sinta adalah tas dari merek yang sama persis dengan yang selalu dibawa Baskoro setiap Sabtu pagi. Tas sepeda berwarna abu-abu gelap dengan garis kuning stabilo yang selalu dibanggakan oleh Baskoro. Namun yang membawa tas itu sekarang bukanlah Baskoro melainkan Sinta. Astaga, apa itu? Seseorang berbisik dari barisan belakang. Kerabat yang duduk di barisan depan juga saling bertukar pandang dengan ekspresi curiga. Namun, Sinta sama sekali tidak peduli. Justru, dengan ekspresi yang lebih percaya diri dari biasanya, ia menatap lurus ke arah suaminya, Baskoro, yang duduk di kursi duka. Wajah Baskoro seketika pucat pasi. Itu adalah ekspresi wajah istrinya yang baru pertama kali ia lihat selama 30 tahun pernikahan mereka. Dan secara naluriah, ia tahu. Ia tahu mengapa istrinya datang membawa tas sepeda. Tapi semuanya sudah terlambat. Semua mata orang yang berkumpul di rumah duka sudah terpusat pada Sinta. Sinta berjalan perlahan ke depan kursi duka. Setiap langkahnya penuh dengan keyakinan. Sebuah ketegasan yang belum pernah ia tunjukkan selama 30 tahun. Lalu dengan suara yang tenang namun jelas, ia berkata, "Aku juga membawa tasku. Sama seperti Mas yang pergi bersepeda saat ayahku sedang kritis." Suasana rumah duka seketika membeku. Bisik-bisik para pelayat pun berhenti total. Kakak ipar perempuan Baskoro menatap Sinta dengan mulut sedikit terbuka, sementara kakak ipar laki-lakinya menatap adiknya dengan ekspresi bingung. Namun, Sinta tidak berhenti. Sinta perlahan mulai membuka resleting tas itu. Suaranya terdengar sangat keras di tengah keheningan rumah duka. Baskoro merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia bisa menebak apa yang dibawa istrinya di dalam tas itu. "Sinta, apa yang kamu lakukan di sini?" Baskoro mencoba berbicara dengan suara pelan, tetapi Sinta bahkan tidak menoleh padanya. Sebaliknya, ia mulai mengeluarkan barang-barang dari dalam tas satu persatu. Yang pertama keluar adalah foto-foto. Foto-foto Baskoro bersama Riana. Foto mereka tersenyum lebar di puncak sebuah bukit. Foto mereka duduk berdampingan di sebuah warung sambil makan Indomie dan bahkan foto punggung mereka yang sedang berjalan sambil bergandengan tangan. Sinta meletakkan foto-foto itu satu persatu di atas meja di depan kursi duka agar semua pelayat bisa melihatnya. "Ya Tuhan, apa itu?" Seseorang bergumam dengan suara penuh desahan dari belakang. Sinta tidak berhenti dan mengeluarkan barang berikutnya. Itu adalah kumpulan cetakan pesan WhatsApp mesra mereka. "Pak Ketua, untuk Gowes hari ini aku bawakan lontong isi ya. Terima kasih Pak Ketua, aku jadi tahu kalau bersepeda itu semenyenangkan ini. Minggu depan kita pergi ke rute yang sepi berdua saja, mau?" Sinta tidak membacakan pesan-pesan itu satu persatu, tetapi orang-orang yang duduk di barisan depan bisa dengan jelas membacanya. Wajah Baskoro semakin pucat. Terakhir yang dikeluarkan Sinta adalah sebuah plakat bertuliskan Ketua Klub Sepeda Terbaik, sebuah penghargaan yang dibuat Riana secara pribadi untuk Baskoro. Sinta meletakkannya juga di atas meja. "Selama 30 tahun, aku sudah bersabar. Sungguh, selama 30 tahun, suara Sinta tidak lagi bergetar. Justru terasa kelegaan yang dalam bersamaan dengan helaan napas panjang. Tetapi bahkan saat ayah menghembuskan napas terakhirnya, dia tetap memilih klub sepedanya. Saat itulah aku sadar. Apa arti sebuah keluarga bagi suamiku?" Baskoro buru-buru membuka mulutnya untuk membela diri. "Sinta, tunggu. Ini salah faham.
aku bisa jelaskan. Namun Sinta dengan tenang mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Sudah cukup, semuanya sudah benar-benar cukup. Pada saat itu Sinta sendiri terkejut. Ia takjub pada dirinya yang bisa begitu tegas. Dirinya yang selama 30 tahun tidak pernah meninggikan suara, kini bisa berbicara dengan begitu lantang di hadapan banyak orang. Para pelayat menahan napas menyaksikan pemandangan yang mengejutkan itu. Seorang nenek kerabat mengangguk-angguk kecil sambil bergumam. Pasti berat sekali penderitaanmu. Sementara seorang bapa tetangga menatap Baskoro dengan pandangan mencemu sambil berdecak. Kakak ipar Baskoro berkata pelan, Sinta, kamu sudah bekerja keras, sungguh. Namun, Baskoro masih menatap dengan ekspresi tidak percaya. Ia tidak pernah bermimpi bahawa istrinya yang begitu pendiam, yang selalu sabar menjalani hidup, akan melakukan hal seperti ini. Sebenarnya, keputusan Sinta ini sudah mulai terbentuk sejak malam ia menerima telefon bahawa ayahnya kritis. Saat itu, Sinta belum tahu bahawa ia bisa menjadi sekuat ini dan bahawa ia bisa menjadi setegas ini. Semua cerita dimulai dari satu panggilan telefon itu. Pada suatu Khamis sore yang biasa yang sepenuhnya mengubah hidup Sinta. Dan sejak saat itu, Sinta mulai berubah sedikit demi sedikit. Semua itu dimulai pada suatu Khamis pagi yang sangat biasa. Seperti biasa, Sinta bangun pukul 6 pagi untuk menyiapkan sarapan Baskoro. Suara kuas sayur lodeh yang mendidih mengiringi ketenangan pagi di rumah itu. Namun, sebenarnya ada sesuatu yang telah dimulai lebih dulu. 2 bulan sebelumnya, ayahnya sendiri meninggal dunia. Saat itu, suaminya tidak datang ke pemakaman dengan alasan ada jadual rutin klub sepeda. Sejak saat itu, saat ia berdiri sendirian di rumah duka, Sinta merasakan ada sesuatu yang retak di dalam hatinya. Baskoro sedang duduk di sofa ruang tamu sambil menatap ponselnya. Memeriksa grup WhatsApp klub sepeda adalah rutinitas paginya. Dan setiap kali melihat grup itu, ia selalu tersenyum puas. Pak Ketua memang harus ada, baru klubnya jalan. Kalau nggak ada Pak Ketua, kita bisa apa? Rute goes berikutnya, Pak Ketua yang tentukan ya. Baskoro merasakan bahunya terangkat bangga membaca pesan-pesan seperti itu. Di usianya yang hampir 60 tahun, diperlakukan seperti ini adalah hal yang sangat menyenangkan. Di kantor, ia akan segera pensiun dan di rumah, istrinya bersikap dingin. Tetapi di klub sepeda, ia merasa menjadi orang yang sangat dibutuhkan. Bagi Baskoro, klub sepeda bukan sekadar hobi. Di kantor, ia diperlakukan sebagai orang yang akan segera lengser, tetapi di klub sepeda, ia dipanggil Pak Ketua dan dihormati. Di sana, tidak ada yang meremehkannya dan ia percaya bahawa tanpa dirinya, perkumpulan itu tidak akan berjalan. Otoritas kecil itulah satu-satunya kekuatan yang menopang harga dirinya. Saat itu, sebuah pesan khusus masuk. Pesan pribadi dari Riana. Selamat pagi Pak Ketua. Semoga harinya menyenangkan, aku sudah tidak sabar menunggu gowes hari Sabtu nanti. Baskoro melirik sekilas ke arah Sinta lalu dengan cepat membalas pesan itu. Selamat pagi juga Riana. Rute gowes minggu ini sudah saya siapkan yang sangat bagus. Sinta menatap ekspresi Baskoro tanpa emosi sambil meletakkan lauk di meja makan. Ia sudah menyadari bahawa belakangan ini waktu Baskoro menatap ponselnya semakin lama. Dan setiap kali suaminya itu selalu menunjukkan ekspresi senang yang aneh. Mas, sarapan sudah siap, kata Sinta dengan suara tenang. Baskoro meletakkan ponselnya di meja dan duduk di kursi makan. Terima kasih, kelihatannya enak hari ini. Namun pandangannya terus melirik ke arah ponsel seolah menunggu pesan lain masuk. Sinta menghela napas dalam hati melihat tingkah Baskoro. Dulu saat sarapan adalah waktu bagi mereka untuk mengobrol, tetapi entah sejak kapan perhatian Baskoro sepenuhnya tercurah pada ponsel itu. Sabtu ini pergi bersepeda lagi kan? Tanya Sinta tanpa banyak berharap. Jawaban yang akan keluar sudah pasti ia ketahui. Tentu saja. Tanpa aku, kelab sepeda tidak akan berjalan. Apalagi anggota baru seperti Riana, dia sangat mengandalkanku. Jawab Baskoro dengan bangga. Sambil berkata begitu, ia kembali melirik ponselnya. Sinta merasakan perasaan aneh melihat Baskoro. Disebut cemburu, rasanya terlalu hampa. Disebut marah, rasanya terlalu lelah. Oh, Riana? Ya,
Usianya 33 tahun tapi semangatnya luar biasa. Dia banyak tidak tahu tentang sepeda, jadi sering bertanya padaku. Makanya aku ajari dengan baik. Saat membicarakan Riana, suara Baskoro terdengar lebih ceria. Sinta tidak melewatkan hal itu. Setelah 30 tahun hidup bersama, tidak mungkin ia tidak merasakan perubahan pada suaminya. Begitu ya? Baguslah kalau Mas senang, Sinta tidak bertanya lebih jauh. Bertanya pun hanya akan mendapatkan jawaban yang sudah ia duga. Sebaliknya, ia mulai menyantap sarapannya dalam diam. Baskoro merasa tidak senang dengan reaksi dingin Sinta. Dulu, istrinya pasti akan mendukung hobi-hobinya, tetapi belakangan ini reaksinya terasa sangat dingin. Namun, ia tidak terlalu memikirkannya. Perhatian dan rasa hormat yang ia dapatkan di klub sepeda sudah cukup untuk menutupi kekurangan itu. Tepat pada saat itu, ponsel Baskoro kembali berbunyi. Lagi-lagi dari Riana. Pak Ketua, apa bisa bantu periksa perlengkapan sepedaku sebelum goes minggu ini? Aku masih pemula, jadi agak khawatir. Baskoro melirik Sinta sekilas, lalu mengambil ponselnya. Tentu saja, kalau ada waktu Jumat malam, kita bisa bertemu sebentar untuk memeriksanya. Sinta melihat dari sudut matanya bagaimana Baskoro membalas pesan itu, dan ia merasa suaminya mengetik pesan itu dengan lebih saksama dari biasanya, bahkan sampai mengirimkan emotikon. Emotikon yang belum pernah ia kirimkan untuk Sinta. Mas sibuk sekali ya, bahkan saat sarapan pun tidak bisa lepas dari ponsel, kata Sinta pelan. Bukan bermaksud menyindir, tetapi ada nada dingin dalam ucapannya. Mau bagaimana lagi? Menjadi ketua itu ya begini. Anggota mengandalkanku tidak mungkin aku abaikan, jawab Baskoro sekenanya. Namun, Sinta tahu, dulu suaminya tidak akan pernah menyentuh ponsel saat sarapan. Kalau begitu, Jumaat malam pulangnya terlambat juga ya? Ya, hanya memeriksa perlengkapan, tidak akan lama. Sekitar 1 jam, Baskoro berkata dengan nada sedikit membela diri, seolah Sinta mencurigainya. Namun Sinta tidak bertanya lebih jauh, ia merasa sudah cukup tahu. Saat itu pesan dari grup WhatsApp Klub Sepeda kembali masuk. Pak Ketua, cuaca minggu ini katanya bagus sekali. Memang berkah Pak Ketua. Karena ada Pak Ketua, kita bisa gawes dengan gembira seperti ini. Baskoro kembali tersenyum puas membaca pesan-pesan itu. Dan Sinta merasakan kesepian yang aneh melihatnya. Sejak kapan suaminya menjadi begitu jauh? Sejak kapan ia lebih bahagia di luar rumah daripada di rumah? Sinta diam-diam bangkit dan mulai mencuci piring. Baskoro masih asyik dengan ponselnya, tenggelam dalam obrolan klub sepeda. Sebuah pemandangan yang tak terbayangkan 30 tahun lalu saat mereka masih pengantin baru. Lalu pada sore harinya, Sinta menerima telefon yang bagaikan petir di siang bolong. Saat itu tidak ada yang tahu bahawa satu panggilan telefon itu akan sepenuhnya mengubah hidup Sinta dan hubungannya dengan Baskoro. Sore itu sekitar pukul 3. Sinta sedang melipat pakaian di ruang tamu ketika telefon rumah tiba-tiba berdering. Di zaman sekarang, telefon rumah jarang berdering dan ia merasakan firasat buruk. Halo, begitu Sinta mengangkat gagang telefon, terdengar suara isak tangis. Itu adalah adik iparnya. Bak, gawat. Ayah tiba-tiba pingsan. Sekarang di UGD, dokter bilang harus segera ke sini. Seketika kepala Sinta terasa kosong. Ayah mertuanya biasanya sehat. Apa yang terjadi tiba-tiba? Bagaimana bisa pingsan? Tadi pagi masih baik-baik saja. Tiba-tiba memegangi dada lalu pingsan. Tetangga yang menemukan dan menelepon ambulans. Kata doktor, kondisinya tidak baik. Tangan Sinta gemetar. Selama 30 tahun, ia merawat ayah mertuanya seperti ayah kandungnya sendiri. Terutama setelah ibu mertuanya meninggal lebih dulu, Sinta merawatnya dengan lebih tulus. Baiklah, aku segera ke sana. Aku harus hubungi Mas Baskoro juga. Sinta buru-buru berganti pakaian sambil menelepon Baskoro. Namun, hanya nada sambung yang terdengar tidak diangkat. Mungkin sedang ada pertemuan klub sepeda sehingga tidak melihat ponselnya. Ia mengirim pesan, Mas darurat. Ayah pingsan, sekarang di UGD. Cepat hubungi aku. Namun, tidak ada balasan. Sinta memutuskan untuk pergi ke rumah sakit sendirian terlebih dahulu. Sambil di dalam taksi, ia terus mencuba menelepon Baskoro tetapi tetap tidak diangkat.
Setibanya di rumah sakit, ia berlari ke UGD. Adik ipar laki-laki dan perempuannya sudah ada di sana. Ayah mertuanya terbaring tidak sadarkan diri dengan masker oksigen. Melihat pemandangan itu, Sinta menangis. "Apa kata doktor?" tanya Sinta kepada adik iparnya. "Serangan jantung. Kondisinya kritis. Bisa terjadi apa saja, kapan saja." Doktor bilang keluarga harus mendampingi. Tepat pada saat itu, ponsel Sinta berdering. Itu Baskoro. "Halo, ada apa? Aku sudah baca pesannya." Ayah terkena serangan jantung. Sekarang di UGD, kondisinya kritis. Cepat ke sini. Terdengar suara Baskoro yang panik di telefon. "Apa, Ayah? Kenapa tiba-tiba?" "Nanti aku jelaskan. Cepat ke sini dulu. Dokter bilang semua keluarga harus kumpul." Namun, kata-kata Baskoro berikutnya membuat Sinta terkejut. "Tapi, sayang, aku sedang ada pertemuan klub sepeda. Hari ini pertemuan rutin dan aku sebagai ketua tidak bisa meninggalkannya. Bisa tidak aku datang sedikit terlambat?" Sinta tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ayah mertuanya berada di antara hidup dan mati dan ia lebih memikirkan pertemuan klub sepeda. "Mas bilang apa barusan? Ayah sedang kritis. Apa pentingnya klub sepeda itu?" "Bukan begitu. Tentu saja ayah lebih penting. Tapi tanpaku, klub sepeda bisa kacau. Ketua tidak boleh tiba-tiba menghilang. Bisa tidak aku terlambat 1 jam saja? Atau 30 minit? Sinta merasa pusing. Selama 30 tahun hidup bersama, apakah Baskoro memang segois ini? 30 minit? Doktor bilang bisa terjadi apa saja kapan saja. Tapi kan tidak mungkin langsung meninggal. Tentu aku akan ke sana, tapi ada yang namanya tanggungjawab. Riana dan anggota lain hanya mengandalkanku." Lagi-lagi nama Riana. Saat itu, Sinta merasakan ada yang aneh. Dalam situasi ayah yang kritis, mengapa ia menyebut nama Riana lebih dulu? "Mas, apa Mas sadar dengan apa yang Mas katakan, ayah kita?" Iya, aku tahu. Aku akan segera selesaikan dan ke sana. Aku usahakan sampai dalam 1 jam. Baskoro berkata dengan nada kesal lalu mematikan telefon. Sinta menatap ponselnya dengan hampa. Ia benar-benar tidak percaya. Saat itu ia teringat pemakaman ayahnya 2 bulan lalu. Saat itu pun suaminya tidak datang dengan alasan ada acara rutin klub sepeda dan ia hanya bisa menangis dalam diam menatap foto ayahnya. Waktu itu ia mencoba untuk mengerti. Tapi kali ini hal yang sama terulang. Barulah ia yakin bagi orang ini harga diri dan gengsi lebih penting daripada keluarga. Adik iparnya bertanya melihat ekspresi Sinta. "Mbak, apa kata Mas? Dia segera ke sini?" Sinta tidak tahu harus menjawab apa. Tidak mungkin ia mengatakan suaminya terlambat kerana pertemuan klub sepeda. Ia katanya segera datang. Namun di dalam hatinya, kemarahan yang dingin mulai membara. Selama 30 tahun merawat ayah mertuanya seperti ayah kandung, ternyata bagi Baskoro, klub sepeda lebih penting daripada ayahnya. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, Baskoro tidak juga muncul. Kondisi ayah mertuanya semakin memburuk dan doktor meminta mereka untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tapi, di manakah Baskoro, anak kandungnya? Sinta kembali menelpon Baskoro. "Mas, di mana? Kondisi ayah semakin memburuk." Maaf. Acaranya ternyata lebih lama dari perkiraan. Ini baru mau berangkat." Terdengar suara tawa dan obrolan di telefon. Jelas sekali Baskoro masih bersama orang-orang klub sepedanya. "Mas tahu ini sudah jam berapa?" "Sudah lewat jam 5 sore." "Tahu. Maaf sekali. Aku langsung berangkat sekarang." Namun, suara Baskoro sama sekali tidak terdengar terburu-buru. Justru terdengar seperti merasa terganggu. Saat itulah Sinta sadar orang macam apa suaminya yang telah menemaninya selama 30 tahun ini. Seseorang yang lebih mementingkan harga diri dan kesenangannya daripada keluarga. Baskoro baru tiba di rumah sakit lewat dari jam 7 malam. Selama itu, Sinta bersama adik-adik iparnya menjaga ayah mertuanya. Baskoro datang dengan bau alkohol. Ayah. Baskoro memanggil dengan suara keras sambil memegang tangan ayahnya. Namun ayah mertuanya tetap tidak sadarkan diri. "Mas minum alkohol?"
Tanya Sinta dengan suara dingin. Tidak, sedikit. Tadi ada acara makan-makan di klub tapi aku cepat-cepat pulang kerana ayah. Mendengar pembelaan Baskoro, hati Sinta terasa membeku. Dalam situasi ayahnya yang berada di ambang kematian, ia masih sempat ikut acara makan-makan. Malam itu, ayah mertuanya akhirnya meninggal dunia. Tepat saat Sinta memegang tangannya untuk terakhir kali. Pada saat itu pun Baskoro sedang berada di koridor berbicara dengan seseorang di telefon. Malam itu, untuk pertama kalinya Sinta merasa bahawa ia benar-benar sendirian dan bahawa pernikahan yang telah ia yakini selama 30 tahun ternyata begitu hampa. Sehari setelah ayah mertuanya meninggal, penderitaan Sinta yang sesungguhnya dimulai. Banyak sekali yang harus diurus untuk pemakaman, tetapi Baskoro sebagai anak laki-laki tidak banyak membantu. Mas, untuk pemesanan rumah duka dan pemberitahuan duka, biar aku yang urus. Mas istirahat saja. Sinta berkata begitu, tetapi sebenarnya ia sudah tahu tidak ada yang bisa diharapkan dari Baskoro. Orang yang bahkan di saat-saat terakhir ayahnya masih sibuk menelepon di koridor. Oh, terima kasih. Aku harus menghubungi pihak klub sepeda untuk memberitahu bahawa Go West hari Sabtu dibatalkan, kata Baskoro seolah-olah ia melakukan pengorbanan besar. Mendengar itu, Sinta merasa hampa. Membatalkan acara bersepeda kerana pemakaman ayah adalah hal yang wajar. Mengapa ia harus menunjukkan ekspresi begitu menyesal? Sinta pergi ke rumah duka sejak subuh dan menyiapkan segalanya. Mulai dari memilih foto duka, memesan karangan bunga, mengirimkan kabar duka, hingga persiapan makanan. Pekerjaan yang biasanya ia diskusikan bersama Baskoro kini harus ia kerjakan sendiri. Sekitar tengah hari, barulah Baskoro muncul di rumah duka. Dan yang mengejutkan, ia sedang berbicara dengan seseorang di telefon. Oh, Riana. Ya, terima kasih. Gawes hari Sabtu dibatalkan tapi minggu depan pasti bisa pergi. Sinta tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Di pemakaman ayahnya, ia menelepon Riana, membicarakan rencana bersepeda minggu depan. Ya, tidak apa-apa. Ini kan musibah. Mau bagaimana lagi? Terima kasih atas pengertiannya, Riana. Suara Baskoro terdengar lebih ceria daripada penyesalan. Sepertinya ia senang kerana Riana mengkhawatirkannya. Sinta tidak tahan lagi dan berkata, Mas, sadar tidak ini di mana? Kenapa menerima telefon seperti itu? Maaf. Tadi ada telefon belasungkawa dari klub sepeda. Sebentar lagi ku tutup. Namun Baskoro masih berbicara di telefon selama 5 menit lagi. Melihat pemandangan itu, dada Sinta terasa sesak. Ia sudah kelelahan sejak subuh menyiapkan segalanya. Sementara Baskoro asyik menelepon dengan anggota klub sepedanya. Sudah selesai sayang. Sekarang apa yang harus kulakukan? Tanya Baskoro akhirnya setelah menutup telefon. Namun sebahagian besar pekerjaan sudah selesai. Hampir semuanya sudah selesai. Tinggal menyambut pelayat yang datang. Nah, memang isteriku ini hebat, kata Baskoro sekenanya. Seolah-olah wajar jika Sinta mengerjakan semuanya sendirian. Menjelang malam, para pelayat mulai berdatangan. Kerabat, tetangga hingga rekan kerja Baskoro. Sinta menyambut mereka dan menerima ucapan belasungkawa. Namun, ada satu hal yang aneh. Beberapa anggota klub sepeda juga datang dan di antara mereka ada seorang wanita muda yang cantik. Itulah Riana. Turut berduka cita, Pak Ketua, kata Riana kepada Baskoro lalu menoleh pada Sinta. Saya Riana, rekan dari klub sepeda. Saya turut berduka atas musibah ini. Riana memberi salam dengan sopan kepada Sinta. Namun Sinta merasakan ada yang aneh. Pandangan Riana terus-menerus tertuju pada Baskoro. Ya, terima kasih, jawab Sinta singkat. Namun Riana tidak langsung pergi dan tetap berada di dekat Baskoro. Mereka kemudian berbicara dengan suara pelan. Pasti berat sekali ya Pak Ketua, ada yang bisa saya bantu? Tatapan Riana pada Baskoro terasa aneh dan dalam. Tatapan itu seolah menyimpan perasaan lebih dari sekadar rekan klub sepeda biasa. Riana mendekati Baskoro dengan ekspresi khawatir. Baskoro menatap Riana dengan ekspresi berterima kasih. Terima kasih sudah datang Riana, perhatianmu saja sudah cukup. Jangan begitu. Kalau ada apa-apa katakan saja pada saya. Apapun yang bisa saya bantu akan saya bantu.
Mendengar percakapan itu, Sinta merasa aneh. Perhatian yang ditunjukkan oleh seorang wanita muda berusia 33 tahun kepada pria berusia hampir 60 tahun terasa berlebihan. Tak lama kemudian, Bu Juju, tetangga mereka, datang. Bu Juju yang berusia 65 tahun sudah lama akrab dengan Sinta. Sinta, kamu pasti lelah sekali. Mengurus acara sebesar ini sendirian pasti berat ya? Bu Juju memegang tangan Sinta sambil menghiburnya. Barulah saat itu Sinta menangis. Ia merasa tidak ada yang peduli dengan penderitaannya, tetapi Bu Juju memahaminya. Berat sekali Bu Juju, aku menyiapkan semuanya sendirian. Lalu Pak Baskoro ngapain? Bu Juju mencari-cari Baskoro. Baskoro masih asyik berbicara dengan Riana. Siapa wanita itu? Tanya Bu Juju sambil menunjuk Riana. Katanya dari klub sepeda. Namanya Riana. Oh, Riana yang itu, kata Bu Juju dengan ekspresi penuh arti. Sinta merasa aneh dengan ekspresi itu dan bertanya, Ibu kenal Riana? Bukan sekadar kenal. Sinta, nanti kita bicara di rumah saja ya. Sekarang bukan waktu yang tepat. Perkataan Bu Juju membuat Sinta semakin penasaran. Namun, ia tidak mungkin bertanya di rumah duka. Malam itu pelayat terus berdatangan hingga larut. Sinta menyambut mereka dengan tubuh yang lelah. Namun, Baskoro sesekali keluar untuk menelepon atau mengobrol dengan anggota klub sepedanya. Sekitar pukul 2 dini hari, semua pelayat sudah pulang. Sinta benar-benar kelelahan, baik fisik maupun mental. Namun, Baskoro hingga saat terakhir masih asyik berbicara dengan Riana. Riana, terima kasih sudah datang sampai selarut ini. Hati-hati di jalan ya. Iya, Pak Ketua juga jangan terlalu lelah. Besok saat prosesi pemakaman saya akan datang lagi. Mendengar percakapan itu, Sinta merasa aneh. Mengapa Riana harus datang lagi besok saat prosesi pemakaman? Dia kan bukan keluarga. Setelah Riana pergi, barulah Baskoro mendekati Sinta. Sayang, kamu pasti lelah sekali. Istirahatlah. Iya, jawab Sinta singkat. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Mungkinkah suami yang telah hidup bersamanya selama 30 tahun bisa terasa begitu asing? Malam itu Sinta tidak bisa tidur. Rasa kecewa terhadap suaminya lebih besar daripada kesedihan kerana kehilangan ayah mertuanya dan perkataan Bu Juju terus terngiang di kepalanya. Apa yang Bu Juju ketahui tentang Riana? Keesokan paginya, saat mempersiapkan prosesi pemakaman, Sinta bertekad dalam hati. Setelah pemakaman selesai, ia akan menemui Bu Juju dan menanyakan segalanya. Dan setelah mendengar jawabannya, ia akan memikirkan hidupnya dengan serius. 3 hari telah berlalu sejak prosesi pemakaman ayah mertuanya selesai. Setelah kesibukan mengurus pemakaman berakhir, Sinta merasakan kehampaan sekaligus kelelahan yang mendalam. Namun, yang paling mengganggunya adalah perkataan Bu Juju. Sinta, nanti kita bicara di rumah saja. Ekspresi penuh arti Bu Juju saat melihat Riana terus terbayang di benaknya. Apa yang sebenarnya ingin ia katakan? Baskoro begitu pemakaman selesai langsung kembali tenggelam dalam kegiatan klub sepedanya. Ia bahkan sudah merencanakan gawes untuk Sabtu depan. Sayang, Sabtu ini kita putuskan pergi ke puncak. Gowes yang kemarin batal kerana urusan ayah, jadi para anggota sudah tidak sabar, kata Baskoro saat sarapan. Terdengar seolah-olah pemakaman telah mengganggu hobi kesayangannya. Begitu ya, Sinta tidak berkomentar lebih jauh. Ia tahu, percuma saja bicara. Terutama Riana, dia sangat menantikannya. Di rumah duka pun dia terus bertanya kapan kita gawes lagi. Lagi-lagi nama Riana. Mendengar nama itu saja sudah membuat Sinta merasa tidak nyaman. Mengapa wanita muda berusia 33 tahun begitu tertarik pada pria berusia hampir 60 tahun? Sekitar jam makan siang, Bu Juju menelepon. Sinta, ada di rumah? Aku main ke sana sebentar, boleh? Tentu, Bu Juju. Silakan datang kapan saja. Sinta merasa akhirnya ia akan mendapatkan jawaban atas rasa penasarannya. Setengah jam kemudian, Bu Juju datang membawa sekeranjang buah. Ekspresinya terlihat lebih serius dari biasanya. Sinta, kamu pasti lelah sekali. Mengurus pemakaman, sendirian, mengurus semuanya. Pasti berat ya? Tidak apa-apa, Bu Juju. Tapi
Apa yang mau ibu bicarakan waktu itu? Sepertinya ibu tahu sesuatu tentang Riana. Sinta bertanya dengan hati-hati. Bu Juju ragu sejenak, lalu menghela napas panjang. Sinta, aku ragu sekali harus mengatakan ini atau tidak. Tapi, sepertinya lebih baik kamu tahu daripada terus-menerus tidak tahu. Ekspresi Bu Juju semakin serius. Jantung Sinta mulai berdebar. Apa maksud ibu? Riana itu, sepertinya dia punya perasaan khusus pada Pak Baskoro. Seketika kepala Sinta terasa kosong. Namun, di sisi lain ia merasa firasat buruknya selama ini tidak salah. Apa ada buktinya, Bu? Bukti? Astaga, buktinya bukan cuma 1 atau 2. Coba lihat foto ini dulu. Bu Juju mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya pada Sinta. Di sana ada foto Baskoro dan Riana bersama. Sepertinya diambil di sebuah tempat wisata dan keduanya berdiri terlalu dekat. Dari mana ibu dapat foto ini? Ibunya Tari yang mengirimkan. Tarikan satu klub sepeda dengan mereka. Tapi lihat saja ini, sudah tidak wajar kan? Sinta mengamati foto itu lebih dekat. Baskoro meletakkan tangannya di bahu Riana dan Riana menatap Baskoro sambil tersenyum cerah. Jelas bukan seperti hubungan antara rekan klub sepeda biasa. Lihat ini juga, Bu Juju menunjukkan foto lain. Kali ini Baskoro dan Riana sedang makan berdua saja di sebuah warung. Anggota lain kemana? Kok mereka cuma berdua? Iya juga ya, aneh sekali. Sinta semakin cemas. Namun, ia belum sepenuhnya yakin. Dan ibunya Tari bilang, Riana sering sekali memberi hadiah pribadi pada Pak Baskoro. Entah itu perlengkapan sepeda atau makanan buatannya sendiri. Hadiah? Iya. Bahkan untuk ulang tahunnya, Riana memberinya sepatu sepeda yang mahal. Untuk apa seorang wanita muda memberi hadiah seperti itu? Barulah Sinta teringat. Beberapa bulan lalu ia melihat Baskoro memakai sepatu sepeda baru dan bertanya. Baskoro menjawab bahawa itu pesanan kolektif dari klub. Ternyata itu adalah hadiah pribadi dari Riana. Dan ini yang paling parah. Bu Juju merendahkan suaranya. Ibunya, Tari, melihat sendiri saat Riana mengirim pesan pada Pak Baskoro. Isinya kata-kata yang tidak mungkin diucapkan kalau bukan pasangan kekasih. Kata-kata seperti apa? Pak Ketua, aku kangen. Aku cuma mikirin Pak Ketua. Seperti itu. Dan katanya banyak sekali mengirim emotikon hati. Dada Sinta terasa sesak. Apakah selama ini di belakangnya suaminya menjalin hubungan seperti itu dengan wanita lain? Makanya ibunya Tari memberitahuku. Katanya, sepertinya Sinta tidak tahu, jadi harus ada yang memberitahunya. Bu Juju berkata dengan ekspresi prihatin. Tapi Bu, mungkin saja ini salah paham. Bisa saja kan mereka hanya rekan klub biasa. Sinta masih tidak mau percaya. Ia pikir tidak mungkin suami yang telah hidup bersamanya selama 30 tahun melakukan hal itu. Sinta, awalnya aku juga berpikir begitu. Tapi kalau kamu lihat ini, kamu pasti akan yakin. Bu Juju menunjukkan foto terakhir. Kali ini, Baskoro dan Riana sedang duduk berhadapan di sebuah kafe. Dan Baskoro sedang memegang tangan Riana. Foto ini diambil minggu lalu. Saat dia bilang sibuk menyiapkan pemakaman ayah, saat itu Sinta menyadari segalanya. Alasan Baskoro lalai dalam persiapan pemakaman, alasan ia terus menatap ponselnya, alasan ia selalu sensitif jika nama Riana disebut. Semuanya menjadi jelas. Ibunya Tari bilang, di antara anggota klub sepeda, ini sudah menjadi rahasia umum bahwa ketua mereka, Baskoro, berpacaran dengan anggota baru, Riana. Mendengar perkataan Bu Juju, air mata Sinta menggenang. Ternyata hanya ia yang tidak tahu. Selingkuhan suaminya diketahui oleh semua orang di lingkungannya, sementara ia sebagai isteri tidak tahu apa-apa. Sinta, jangan menangis. Sekarang kamu sudah tahu, tinggal memutuskan apa yang akan kamu lakukan. Bu Juju menghiburnya sambil memegang tangannya. Bu Juju, apa yang harus saya lakukan? Saya benar-benar tidak tahu. Bagaimana kalau kamu tanyakan langsung pada Baskoro dan temui juga wanita bernama Riana itu untuk memastikannya? Tapi kalau hubungan mereka memang benar, kalau begitu kamu harus berjuang dengan gagah berani. Istri yang sudah 30 tahun bersama tidak bisa dikalahkan oleh wanita muda berusia 33 tahun. Mendengar perkataan Bu Juju,
Sinta mulai merasa ada tekad yang tumbuh di dalam dirinya. Ia tidak bisa terus-menerus diperlakukan seperti ini. Bu Juju, terima kasih banyak. Kalau Ibu tidak memberitahuku, mungkin saya akan terus hidup seperti orang bodoh. Tidak perlu berterima kasih. Sebagai tetangga, kita harus saling membantu. Tapi Sinta, jangan gegabah. Rencanakan semuanya dengan baik. Karena Baskoro selama ini berpura-pura tidak tahu, lebih baik kamu juga berpura-pura tidak tahu sambil mempersiapkan segalanya. Mendengar nasihat Bu Juju, Sinta mengangguk. Dan pada saat itu, ia merasakan sesuatu berubah di dalam hatinya. Istri penurut yang selama 30 tahun selalu sabar dan mengalah, kini sudah berakhir. Malam itu, saat Baskoro pulang, Sinta menyajikan makan malam seperti biasa. Namun, di dalam hatinya, ia sudah menyusun rencana balas dendam. Kita lihat saja siapa yang akan tertawa terakhir, pikirnya. Setelah Bu Juju pulang, Sinta duduk sendirian di sofa ruang tamu, tenggelam dalam pikirannya. Pernikahan yang telah ia yakini selama 30 tahun terasa hancur dalam sekejap. Namun, anehnya, kepalanya justru terasa lebih jernih. Aku tidak akan tertipu lagi, Sinta berjanji dalam hati. Semua waktu di mana Baskoro telah membodohinya, semua kebohongan yang ia ucapkan untuk menutupi hubungannya dengan Riana, semua itu terlintas di benaknya. Dan yang terpenting, pengkhianatan saat Baskoro lebih memilih klub sepedanya bahkan hingga saat-saat terakhir ayahnya, rasa sakit itu menusuk hatinya. Baskoro pulang sekitar pukul 6 sore. Ia masuk melalui pintu depan seperti biasa, tetapi di mata Sinta, segalanya terlihat berbeda. Sayang, aku pulang. Iya mas, makan malam sudah siap. Sinta menjawab dengan suara yang sama seperti biasanya. Namun, di dalam hatinya, ia mengamati setiap gerak-gerik Baskoro. Duduk di meja makan, Baskoro kembali menatap ponselnya. Melihat itu, Sinta tersenyum sinis dalam hati. Sekarang ia tahu persis pesan dari siapa yang ada di ponsel itu. Sayang, besok malam sepertinya aku pulang terlambat, kata Baskoro sambil menatap ponselnya. Kenapa? Ada rapat pengurus klub sepeda, harus merencanakan gawas ke puncak minggu depan. Bohong, Sinta tahu secara naluriah. Mungkin ia akan bertemu secara pribadi dengan Riana, namun jika dulu ia akan curiga, sekarang ia justru bersyukur. Ia bisa mengumpulkan bukti saat Baskoro tidak ada. Oh, begitu. Baiklah. Terima kasih ya sayang, sudah mengerti. Baskoro berkata dengan nada seolah-olah merasa bersalah. Namun, Sinta tidak lagi tertipu dengan aktingnya. Malam itu, setelah Baskoro tertidur, Sinta diam-diam bangun. Ia mengambil ponsel Baskoro. Untungnya, kata sandinya tidak berubah. Masih angka sederhana yang ia gunakan sejak dulu. Baskoro sangat gaptek sekali mengatur kata sandi, ia tidak akan pernah mengubahnya. Begitu membuka ponselnya, dugaannya terbukti benar. Percakapan WhatsApp dengan Riana tidak ada habisnya. Pak Ketua, terima kasih untuk hari ini. Aku senang sekali besok malam bisa bertemu. Waktu bersamamu adalah yang paling membahagiakan. Sayang kamu, Mas. Membaca pesan-pesan itu, dada Sinta terasa panas. Kemarahan memuncak, tetapi pada saat yang sama, ketenangan yang dingin muncul. Sekarang ia punya bukti yang kuat. Ia bisa merencanakan balas dendamnya dengan tenang. Sinta memotret pesan-pesan penting itu dan menyimpannya di ponselnya. Ia juga memeriksa balasan yang dikirim Baskoro kepada Riana. Riana, aku juga sayang kamu. Besok saat kita bertemu ada hadiah kejutan. Aku akan membuat waktu kita menjadi sangat spesial. Sinta merasa mual. Pesan yang dikirim oleh pria berusia hampir 60 tahun kepada wanita berusia 33 tahun itu terasa sangat norak. Namun semua ini akan menjadi bukti yang berharga. Keesokan paginya, Baskoro terlihat lebih ceria dari biasanya. Mungkin karena pertemuan malam nanti dengan Riana. Mas, katanya malam ini pulang terlambat ya? Kira-kira jam berapa pulangnya? Sinta sengaja bertanya. Karena rapat pengurus, sepertinya selesai sekitar jam 9. Sebelum jam 10 aku sudah di rumah. Bohong lagi. Dari pesan semalam, ia tahu mereka akan makan malam di restoran hotel. Baiklah, hati-hati di jalan ya, Sinta berkata sambil tersenyum.
Namun di balik senyum itu tersembunyi rencana yang dingin. Setelah Baskoro berangkat kerja, Sinta langsung menelepon Bu Juju. Bu Juju, ini saya. Seperti yang ibu katakan kemarin, saya sudah memeriksanya dan ternyata benar. Astaga, benarkah? Bagaimana kamu memeriksanya? Saya melihat ponselnya. Pesan-pesan yang mereka kirimkan benar-benar keterlaluan. Lalu, apa rencanamu sekarang? Bu Juju bisa bantu saya? Saya tidak tahu harus bagaimana sendirian. Tentu saja aku akan bantu. Apa yang bisa kulakukan? Dukungan aktif Bu Juju membuat Sinta merasa lebih kuat. Malam ini Mas Baskoro akan bertemu dengan Riana. Katanya mereka akan makan malam di restoran hotel. Jadi, kamu mau menggerebek mereka? Tidak. Sepertinya belum saatnya. Lebih baik saya kumpulkan lebih banyak bukti agar persiapannya sempurna. Itu ide yang bagus. Kalau kamu gegabah, Baskoro bisa jadi lebih berhati-hati. Mendengar perkataan Bu Juju, Sinta mengangguk. Bu Juju bisa tidak minta tolong pada ibunya Tari untuk mendapatkan lebih banyak foto dari klub sepeda. Tentu saja bisa. Ibunya Tari juga marah dengan masalah ini, karena klub sepedanya jadi ramai dibicarakan karena hal seperti ini. Dan apakah mungkin mencari tahu di mana Riana tinggal? Itu juga akan ku cari tahu. Ibunya Tari pasti punya daftar anggota klub. Sinta mulai memiliki rencana yang lebih konkret. Bukan sekadar melabrak dan selesai, tetapi ia ingin memberi pelajaran pada Baskoro agar tidak pernah lagi melakukan hal seperti ini. Sore harinya, Bu Juju datang lagi. Kali ini, ia membawa banyak sekali informasi. Sinta, ini luar biasa. Ibunya Tari memberikan banyak sekali data. Katanya, setiap kali mereka foto bersama, dia juga sering mengambil foto-foto pribadi. Bu Juju mengeluarkan foto-foto dari tasnya. Ada lebih dari 20 foto Baskoro bersama Riana. Sebanyak ini? Iya, dan lihat ini, Bu Juju menunjukkan foto terakhir. Itu adalah foto Baskoro sedang memasangkan kalung di leher Riana. Kapan ini diambil? Bulan lalu saat mereka goes. Katanya itu hadiah ulang tahun untuk Riana. Barulah Sinta teringat. Bulan lalu, Baskoro tiba-tiba membutuhkan uang. Katanya untuk membeli perlengkapan bersama klub, ternyata untuk membeli hadiah bagi Riana. Bu Juju, boleh saya salin dan simpan semua foto ini? Tentu saja. Tapi Sinta, apa rencanamu sebenarnya? Sinta berfikir sejenak. Lalu, ia akhirnya membuka mulutnya. Saya ingin menunjukkannya secara sempurna saat pemakaman ayah mertua saya. Di depan semua orang, saya ingin memberitahu mereka orang seperti apa Baskoro itu. Saat pemakaman? Ya, saat itulah paling banyak orang berkumpul kan? Kerabat, tetangga, rekan kerja dan juga anggota klub sepeda. Jika saya mengungkapkan semuanya di depan mereka, Baskoro tidak akan bisa mengangkat kepalanya seumur hidup. Bu Juju terkejut melihat ekspresi Sinta yang begitu teguh. Ia belum pernah melihat sisi Sinta yang seperti ini, yang biasanya pendiam dan lembut. Tapi bagaimana caranya? Saya akan membawa tas sepedanya. Tas yang selalu dibanggakannya itu akan saya isi dengan semua bukti ini. Bu Juju kagum dengan rencana Sinta. Ide yang sangat brilian. Tas sepeda. Mas Baskoro kan pergi bersepeda bahkan saat ayah mertua saya sedang kritis. Jadi saya juga akan datang ke pemakaman ayah mertua saya dengan membawa tas sepeda. Dan dari dalamnya, saya akan mengeluarkan semua bukti dan menunjukkannya. Mata Sinta kini penuh dengan tekad yang kuat. Ia sudah bersabar selama 30 tahun tetapi sekarang ia tidak akan sabar lagi dan ia akan menunjukkan dengan jelas betapa Baskoro telah meremehkannya. Malam itu setelah Baskoro pergi dengan kebohongannya, Sinta sendirian merapikan semua bukti. Foto-foto, pesan WhatsApp dan data lain yang akan ia kumpulkan. Pemakaman ayah mertuanya akan menjadi panggung balas dendam yang sempurna bagi Sinta. Beberapa hari dari kematian ayah mertuanya hingga pemakaman adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan rencana balas dendamnya yang sempurna. Selama beberapa hari terakhir, dengan bantuan Bu Juju, Sinta mengumpulkan semua bukti tentang Baskoro dan Riana.
Sinta, lihat ini juga. Bu Juju membawa foto baru lagi. Kali ini Baskoro dan Riana sedang berjalan di mal sambil bergandengan tangan. Kapan ini diambil? Kemarin. Ibunya Tari kebetulan melihat mereka di mal. Katanya mereka sedang melihat-lihat cincin pasangan. Mendengar itu, Sinta merasakan tekanan darahnya naik. Cincin pasangan? Selama 30 tahun pernikahan, ia hanya bertahan dengan satu cincin kahwin. Sementara dengan Riana, Baskoro mau membeli cincin pasangan. Itu benar-benar keterlaluan. Memang. Tapi Sinta, persiapanmu sudah selesai? Tanya Bu Juju dengan ekspresi khawatir. Ya, hampir semuanya. Besok semuanya akan berakhir. Sinta membuka lemari pakaian di kamarnya dan mengeluarkan tas sepeda Baskoro. Tas berwarna abu-abu gelap dengan garis kuning stabilo yang selalu dibanggakan Baskoro. Aku akan memasukkan semua bukti ke dalam tas ini. Foto-foto, cetakan pesan WhatsApp dan kalung yang diberikan Riana. Bagaimana kamu bisa mendapatkan kalungnya? Baskoro menyembunyikannya di laci. Mungkin karena tidak bisa dipakai di rumah, jadi disembunyikan. Sinta membuka tas itu dan mulai memasukkan barang-barang satu persatu. Sekitar 30 foto Baskoro bersama Riana, tumpukan kertas berisi cetakan pesan WhatsApp mereka, kalung dan sepatu sepeda yang diberikan Riana, dan terakhir sebuah plakat bertuliskan Ketua Klub Sepeda Terbaik. Plakat apa ini? Katanya ini dibuat khusus oleh Riana untuk Baskoro. Baskoro menyembunyikannya di belakang rak buku di ruang kerjanya. Aku tidak sengaja menemukannya saat bersih-bersih. Kamu benar-benar teliti. Tapi Sinta, apa kamu yakin besok akan baik-baik saja? Melakukan hal seperti itu di depan banyak orang, Bu Juju mengungkapkan kekhawatirannya untuk terakhir kali. Namun, hati Sinta sudah mantap. Bu Juju, saya sudah bersabar selama 30 tahun. Selama 30 tahun, saya berusaha menjadi isteri yang baik, menantu yang baik. Tapi Baskoro malah membodohi saya. Dia bahkan memilih klub sepeda di saat-saat terakhir ayahnya. Suara Sinta penuh dengan keyakinan. Dan sekarang semua tetangga sudah tahu. Hanya saya yang hidup seperti orang bodoh karena tidak tahu apa-apa. Jadi sekarang saya ingin menghadapinya dengan gagah berani. Ya, kamu benar. Kamu tidak bisa terus-menerus diperlakukan seperti ini. Bu Juju pun setuju dengan keputusan Sinta. Malam itu, saat Baskoro pulang, Sinta menyajikan makan malam seperti biasa. Namun di dalam hatinya, ia melakukan konfirmasi terakhir. Mas, besok kan prosesi pemakaman ayah? Apa orang-orang dari klub sepeda juga akan datang? Sinta sengaja bertanya. Tentu saja. Riana juga bilang akan datang. Kemarin dia sudah datang dan besok katanya akan datang lagi. Setiap kali membicarakan Riana, wajah Baskoro menjadi cerah. Melihat itu, Sinta semakin yakin. Besok adalah hari untuk mengakhiri segalanya. Oh, begitu. Baik sekali ya dia. Riana itu memang baik sekali, masih muda tapi sopan sekali pada orang tua. Baskoro terus memuji Riana. Mendengar kata-kata itu, Sinta tersenyum sinis dalam hati. Besok, semua orang akan melihat wujud asli Riana yang baik dan sopan itu. Malam itu, Sinta tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tetapi karena bersemangat. Akhirnya, hari untuk melepaskan semua beban yang telah ia pendam selama 30 tahun telah tiba. Sekitar pukul 5 subuh, Sinta bangun dan melakukan persiapan terakhir. Ia mengenakan pakaian berkabung hitam, menyisir rambutnya dengan rapi dan merias wajahnya lebih teliti dari biasanya. Hari ini, ia ingin menyelesaikan balas dendamnya dengan penampilan yang tegas dan anggun. Baskoro bangun dan bersiap-siap seperti biasa, sama sekali tidak tahu apa yang akan menimpanya. Sayang, apa ada persiapan khusus untuk prosesi pemakaman nanti? Tanya Baskoro. Tidak ada. Sepertinya sama seperti biasanya saja. Sinta menjawab dengan tenang. Namun, di dalam hatinya, ia berfikir ada persiapan khusus. Persiapan yang sangat istimewa. Sekitar pukul 10 pagi, Bu Juju menelepon. Sinta, kamu baik-baik saja. Tidak gugup? Sama sekali tidak, Bu Juju. Justru rasanya lega. Kamu hebat. Nanti aku juga akan datang ke pemakaman. Aku akan ada di sana untuk mendukungmu. Dukungan Bu Juju membuat Sinta semakin kuat.
Sekitar pukul 1 siang, Sinta akhirnya menggendong tas sepeda itu. Baskoro melihatnya dengan heran. Sayang, kenapa kamu bawa tas itu? Oh, hari ini ada sesuatu yang istimewa yang ingin aku tunjukkan pada ayah. Sinta menjawab sambil tersenyum. Baskoro mengangguk tanpa berfikir panjang. Ia sama sekali tidak menyangka bahawa di dalam tas itu ada bukti-bukti yang akan mengubah nasibnya. Di dalam taksi menuju rumah duka, Sinta menatap keluar jendela dan berfikir untuk terakhir kalinya tentang Baskoro 30 tahun lalu saat mereka masih pengantin baru, sosoknya yang perhatian dan lembut. Namun, sekarang semua itu hanya kenangan. Ayah, hari ini menantumu akan menunjukkan sisi yang tegas. Sinta berkata dalam hati kepada ayah mertuanya. Lalu ia mengencangkan tali tas sepedanya sekali lagi. Sekarang semuanya benar-benar akan dimulai. Setibanya di rumah duka, sudah banyak orang yang datang. Kerabat, tetangga, rekan kerja Baskoro dan juga anggota klub sepeda. Dan di antara mereka, Sinta melihat Riana. Riana mengenakan gaun hitam tetapi riasannya terlalu tebal dan aksesorinya terlalu mencolok untuk suasana duka. Seolah-olah ia akan pergi ke tempat lain, bukan ke pemakaman. Dan begitu melihat Baskoro, ia langsung mendekat dengan ramah. Selamat siang, Pak Ketua. Riana, terima kasih sudah datang. Melihat Baskoro dan Riana saling menyapa, Sinta semakin yakin. Hari ini adalah hari untuk mengakhiri segalanya. Sinta menggendong tas sepedanya dan berjalan perlahan masuk ke dalam rumah duka. Dan sejak saat itu, 30 tahun kesabaran dan balas dendam Sinta dimulai. Begitu Sinta masuk ke rumah duka dengan tas sepeda di punggungnya, satu persatu pandangan para pelayat tertuju padanya. Kombinasi pakaian berkabung hitam dengan tas sepeda memang sangat aneh. Namun, Sinta sama sekali tidak peduli. Justru, dengan langkah yang lebih percaya diri dari biasanya, ia berjalan menuju kursi duka. Baskoro yang sedang asyik berbicara dengan Riana terkejut melihat penampilan istrinya. Ia tidak mengerti mengapa Sinta datang membawa tas sepeda. Sayang, tas itu? Baskoro mencoba bertanya dengan suara bingung tetapi Sinta bahkan tidak menoleh padanya. Sebaliknya, ia berdiri di depan kursi duka dan memandang para pelayat. Kerabat, tetangga, rekan kerja dan anggota klub sepeda semua sudah ada di sana. Bu Juju dari barisan belakang memberikan tatapan semangat pada Sinta. Ibunya Tari juga ada di sampingnya, menatap dengan tegang. Mereka sudah tahu apa yang akan terjadi. Sinta menarik napas dalam-dalam dan membuka mulutnya. Terima kasih kepada semua yang telah hadir di pemakaman ayah mertua saya hari ini. Suara Sinta terdengar lebih jelas dan tegas dari biasanya. Para pelayat terfokus pada ucapan Sinta yang tiba-tiba itu. Tetapi hari ini ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan pada kalian. Saat Sinta mulai melepaskan tali tas sepedanya, suasana rumah duka menjadi hening. Baskoro mulai berkeringat dingin kerana firasat buruk. Saya juga membawa tas. Sama seperti Mas yang pergi bersepeda saat ayah mertua saya sedang kritis. Dan Mas, kamu juga tidak datang ke pemakaman ayah kandungku. Waktu itu aku hanya diam. Aku fikir mungkin saja ada alasannya. Sekali ini aku cuba maklumi. Tapi ini yang kedua kalinya. Kali ini giliran ayahmu sendiri. Saat itulah aku memutuskan. Aku harus mengakui bahawa bagi orang ini, aku dan keluargaku tidak lagi penting. Satu kalimat itu mengubah seluruh suasana rumah duka. Para pelayat menatap Sinta dengan penasaran dan wajah Baskoro menjadi pucat pasi. Sinta, apa yang mau kamu lakukan di sini? Baskoro mencoba menghentikannya, tetapi Sinta sudah membuka resleting tasnya. Selama 30 tahun aku sudah bersabar. Sungguh, selama 30 tahun aku berusaha menjadi isteri yang baik, menantu yang baik. Suara Sinta mengandung kesedihan dan kemarahan sekaligus. Tetapi bahkan saat ayah menghembuskan napas terakhirnya, klub sepeda lebih penting baginya. Sinta mengeluarkan barang pertama dari dalam tas, foto-foto Baskoro bersama Riana di berbagai tempat. Para pelayat mulai berbisik-bisik melihat foto-foto itu. Lihatlah foto-foto ini. Betapa senangnya suami saya di klub sepedanya. Sinta mulai meletakkan foto-foto itu satu persatu di meja depan kursi duka. Foto Baskoro dan Riana yang berdiri terlalu dekat. Foto mereka bergandengan tangan. Foto Riana menatap Baskoro sambil tersenyum. Sinta, tolong hentikan.
Baskoro mencoba menghentikannya, tetapi Sinta tidak berhenti. Hentikan? Selama 30 tahun, Mas tidak pernah memintaku berhenti bersabar, kan? Sinta mengeluarkan barang kedua, kertas-kertas berisi cetakan pesan WhatsApp antara Baskoro dan Rihanna. Lihat ini juga, pesan-pesan cinta yang dikirimkan suami saya kepada Rihanna yang berusia 33 tahun. Sinta membentangkan kertas-kertas itu dan orang-orang yang duduk di barisan depan mulai membacanya. Rihanna, aku juga sayang kamu. Aku akan membuat waktu kita menjadi sangat spesial. Sayang kamu, Mas. Terdengar desahan dan decakan dari para pelayat. Wajah Rihanna memerah karena malu dan ia mencoba bersembunyi di belakang. Rihanna, mau ke mana? Pemeran utamanya tidak boleh pergi. Wajah Rihanna memerah. Ia tergagap. Saya tidak bermaksud begitu. Pak Ketua Yang, ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Baskoro yang mencoba menghentikannya pun terdiam kaku. Sinta menatap lurus ke arah Rihanna. Rihanna tidak tahu harus berbuat apa menerima tatapan itu. Sinta mengeluarkan barang ketiga, kalung yang dihadiahkan Rihanna kepada Baskoro. Ini adalah kalung pasangan yang dihadiahkan Rihanna kepada suami saya sebagai hadiah ulang tahun. Selama 30 tahun, saya hidup bersamanya hanya dengan satu cincin kahwin, tetapi dengan Rihanna dia memakai kalung pasangan. Terdengar suara astaga dari berbagai sudut. Rekan kerja Baskoro menunjukkan ekspresi tidak percaya dan para kerabat menunjukkan ekspresi marah. Dan ini, Sinta mengeluarkan barang terakhir. Sebuah plakat bertuliskan Ketua Kelab Sepeda Terbaik. Plakat yang dibuat khusus oleh Rihanna. Suami saya menyembunyikannya di laci kantornya dan setiap hari memandanginya. Saat itu, Bu Juju berteriak dari belakang, benar-benar memalukan. Pria hampir 60 tahun melakukan hal seperti itu pada wanita muda berusia 33 tahun. Ibunya Tari juga menimpali. Benar, gara-gara ini citra kelab sepeda kita jadi buruk. Baskoro kini benar-benar hancur. Rahasianya terbongkar di depan semua orang. Sinta, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Aku salah. Baskoro berlutut memohon maaf, tetapi Sinta menatapnya dengan pandangan dingin. Minta maaf? Saat ayahku meninggal pun kamu bilang begitu, tapi kamu tetap saja pergi ke kelab sepeda. Rihanna tidak tahan lagi dan mencoba bangkit. Saya permisi. Rihanna. Sinta memanggilnya. Rihanna membeku di tempatnya. Bagaimana rasanya berpacaran dengan pria beristeri di usia muda? Menyenangkan? Rihanna tidak bisa berkata apa-apa dan hanya menangis. Para pelayat menatapnya dengan pandangan dingin. Kakak ipar Baskoro maju. Sinta, kamu benar-benar sudah menderita. Maafkan kami karena tidak tahu. Kerabat lain satu persatu mulai membela Sinta. Baskoro keterlaluan sekali. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti itu bahkan di pemakaman ayahnya? Kasihan sekali Sinta, pasti berat sekali sendirian. Barulah saat itu Sinta merasa semua bebannya terangkat. Semua ganjalan yang ia pendam selama 30 tahun seolah-olah lenyap dalam sekejap. Semuanya saya minta maaf karena melakukan hal ini di pemakaman ayah. Tapi saya sudah tidak tahan lagi. Suara Sinta tidak lagi bergetar, justru penuh dengan kelegaan dan kebebasan. Ayah, Sinta menatap foto duka. Menantumu sekarang sudah menjadi wanita yang tegar. Aku tidak akan hidup sebagai orang bodoh lagi. Saat itu, keheningan yang aneh menyelimuti rumah duka dan Sinta merasa setelah 30 tahun ia akhirnya benar-benar bebas. Setelah pengungkapan mengejutkan dari Sinta, rumah duka menjadi sangat gaduh. Para pelayat saling berbisik dengan ekspresi terkejut, sementara Baskoro terduduk di lantai, tidak berani mengangkat kepalanya. Rihanna sudah menangis dan menyingkir ke sudut. Kakak laki-laki Baskoro berkata dengan suara marah, Baskoro apa-apaan ini? Membuat malu keluarga di pemakaman ayah. Mas, aku. Baskoro tergagap mencoba membela diri. Tetapi tidak ada yang bisa ia katakan. Dengan semua bukti yang sudah terungkap, pembelaan apa yang bisa ia lakukan? Seorang manajer dari kantor Baskoro berdecak, Pak Baskoro, kalau masalah ini sampai terdengar di kantor, bagaimana? Sebentar lagi pensiun, malah membuat masalah seperti ini.
Rekan kerja lain satu persatu menatap Baskoro dengan pandangan dingin. Mereka semua merasa betapa memalukannya seorang pria hampir 60 tahun berselingkuh dengan wanita muda. Bu Juju mendekati Sinta. Sinta, kamu hebat. Aku ikut lega. Terima kasih Bu Juju. Tanpa bantuan ibu, saya tidak akan bisa melakukan ini. Ibunya Tari juga menatap Rihanna dengan tajam. Gara-gara wanita ini, klub sepeda kita jadi jelek namanya. Harus segera dikeluarkan. Anggota klub sepeda lain juga menatap Rihanna dengan pandangan mencela. Benar-benar memalukan, menggoda Pak Ketua sampai terjadi hal seperti ini. Usia 33 tahun kan belum menikah, kenapa harus dengan pria beristri? Rihanna tidak tahan lagi dan berdiri. Maafkan saya benar-benar, namun tidak ada yang mau mendengar permintaan maafnya. Di mata semua orang, Rihanna sudah dicap sebagai wanita jahat perusak rumah tangga. Rihanna, Sinta memanggilnya dengan suara tenang. Pergilah, kamu tidak seharusnya berada di sini lagi. Rihanna berlari keluar dari rumah duka sambil menangis. Melihat pemandangan itu, para pelayat hanya bisa berdecak. Baskoro yang masih berlutut memohon pada Sinta. Sayang, aku benar-benar minta maaf. Aku sudah gila. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Tolong maafkan aku. Namun Sinta menatapnya dengan ekspresi dingin. Maaf, saat ayahku meninggal pun kamu bilang begitu. Minta maaf tidak akan terjadi lagi. Sungguh, Sinta, kali ini benar-benar. Tidak, Sinta berkata dengan tegas. Selama 30 tahun aku sudah percaya, tapi sekarang aku tidak bisa percaya lagi. Terutama pada orang yang lebih memilih klub sepeda di saat-saat terakhir ayahnya. Bagaimana aku bisa percaya? Kakak ipar Baskoro memegang tangan Sinta. Sinta, kamu sudah sangat menderita. Namun Sinta menggelengkan kepalanya. Tidak, ini adalah pilihan Mas Baskoro. Tidak ada yang perlu disalahkan. Seorang bapa tetangga berkata pada Baskoro, Pak Baskoro, Bu Sinta itu orang baik sekali. Kenapa Anda tega melakukan ini? Selama 30 tahun merawat mertua, mengurus rumah dan mendukung Anda, betapa besar pengorbanannya. Tetangga lain satu persatu mulai membela Sinta. Benar, Bu Sinta itu orang yang sangat baik. Setelah ibu mertuanya meninggal, dia merawat ayah mertuanya yang sendirian dengan sangat baik. Bahkan saat pemakaman ayahnya pun dia menyiapkan semuanya sendirian. Mendengar perkataan para pelayat, Baskoro merasa semakin kecil. Ia sangat menyadari betapa salah pilihannya. Seorang junior dari kantor Baskoro berkata pelan, Pak, kalau masalah ini sampai terdengar di kantor, bisa-bisa Bapak sulit untuk pensiun dengan tenang. Mendengar itu, Baskoro semakin putus asa. Karena hubungannya dengan Rihanna, harga dirinya di tempat kerja pun bisa hancur. Sinta, tolong beri aku kesempatan terakhir. Aku akan menyelesaikan semuanya. Aku akan berhenti dari klub sepeda dan benar-benar putus dengan Rihanna. Baskoro memohon dengan sangat, tetapi hati Sinta sudah bulat. Mas, sudah terlambat, kata Sinta pelan. Aku akan hidup sendiri sekarang. Selama 30 tahun aku sudah sabar, sekarang aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Mendengar itu, rumah duka menjadi hening. Semua orang bisa merasakan betapa kuatnya tekad Sinta. Bu Juju menepuk bahu Sinta. Keputusan yang bagus, Sinta. Sekarang hiduplah untuk dirimu sendiri. Kakak laki-laki Baskoro juga menghela napas. Baskoro, turuti saja kata-kata Sinta. Kamu sudah sangat keterlaluan. Barulah saat itu Baskoro sadar bahwa semuanya sudah berakhir. Pernikahannya selama 30 tahun, harga dirinya, dan waktu-waktu manisnya bersama Rihanna, semuanya hancur dalam sekejap. Para pelayat satu persatu mulai berdiri. Prosesi pemakaman sudah tidak ada artinya lagi. Semua perhatian tertuju pada konflik Baskoro dan Sinta. Bu Sinta, kalau nanti ada kesulitan jangan sungkan-sungkan ya. Ibu hebat sekali. Tidak perlu sabar lagi. Terima kasih sudah berani. Saya jadi banyak belajar. Tetangga dan kerabat memberikan kata-kata semangat pada Sinta sambil pergi. Sebaliknya, tidak ada yang berbicara pada Baskoro. Yang tersisa di akhir hanyalah Baskoro, Sinta dan beberapa anggota keluarga. Baskoro masih terduduk di lantai dan Sinta sudah kembali menggendong tas sepedanya. Maaf atas kejadian hari ini, Sinta memberi salam pada kakak iparnya. Tidak, Sinta. Bukan kamu yang salah. Justru kami berterima kasih.
kami jadi tahu sifat asli Baskoro. Apa rencanamu selanjutnya? Pertama-tama, saya akan mengurus perceraian. Saya tidak bisa hidup bersamanya lagi. Suara Sinta penuh dengan keyakinan. Suara yang baru ia temukan setelah 30 tahun. Baskoro akhirnya berdiri dan berkata, Sinta sungguh. Sudah cukup. Sinta memotong perkataan Baskoro. Sudah cukup. Semuanya sudah berakhir. Lalu, Sinta menggendong tas sepedanya dan berjalan keluar dari rumah duka. Meninggalkan 30 tahun penderitaan dan kesabaran di belakangnya, ia melangkah maju menuju kehidupan baru. Sebulan telah berlalu, Sinta pindah ke sebuah kontrakan kecil dan proses perceraiannya berjalan lancar. Meninggalkan rumah yang telah ia tinggali selama 30 tahun memang terasa berat, tetapi sekarang ia justru merasa lega. Sinta, apa kabar? Bu Juju datang ke rumah baru Sinta. Seperti biasa, ia membawa sekeranjang buah. Baik, Bu Juju. Ternyata hidup sendiri lebih nyaman. Sinta tersenyum cerah sambil menyeduh teh. Senyum yang tulus yang baru terlihat setelah 30 tahun. Kamu terlihat jauh lebih ceria. Setelah hari itu, bagaimana kabar Pak Baskoro? Sepertinya kabar itu menyebar di kantornya. Katanya dia pensiun dini. Dan Riana, katanya bukan hanya keluar dari klub sepeda, tapi juga pindah ke kota lain. Sinta berkata dengan tenang. Dulu ia pasti akan khawatir dengan nasib Baskoro, tetapi sekarang tidak perlu lagi. Sudah sepantasnya. Setelah melakukan hal seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Bu Juju mengangguk. Tapi Sinta, apa kamu tidak menyesal? Kalian sudah hidup bersama selama 30 tahun. Sinta berfikir sejenak. 30 tahun memang bukan waktu yang singkat. Namun tidak semua waktu itu ia lalui dengan bahagia. Menyesal? Sama sekali tidak. Justru saya berfikir, kenapa tidak dari dulu saya lakukan ini? Sinta berkata sambil menatap keluar jendela. Meskipun hanya kontrakan kecil, ruangan yang diterangi sinar matahari itu terasa jauh lebih hangat daripada rumah besar yang ia tinggali selama 30 tahun. Lalu, apa rencanamu sekarang? Memulai hidup baru pasti tidak mudah. Saya sudah mencari-cari, saya akan bekerja di toko bunga di dekat sini. Toko bunga? Iya. Sejak kecil, saya suka merawat bunga. Tapi setelah menikah, hobi seperti itu pun saya tinggalkan. Suara Sinta penuh dengan semangat. Memulai pekerjaan baru di usia 58 tahun terasa lebih menyenangkan daripada menakutkan. Wah, kalau begitu sekarang jadi pemilik toko bunga ya? Bukan, saya mulai sebagai karyawan. Tapi tidak apa-apa, kerana ini adalah pekerjaan yang saya sukai. Bu Juju kagum dengan perubahan Sinta. Wanita yang selama 30 tahun hanya mengurus suami, kini dengan gagah berani menemukan jalannya sendiri. Tapi, apa uangnya cukup? Bekerja di toko bunga kan tidak menghasilkan banyak. Saya mendapat sebagian uang dari tunjangan perceraian dan pembagian harta. Dan untuk hidup sendiri di rumah kecil ini, tidak butuh banyak biaya. Sinta berkata sambil memandang ruangannya yang kecil. Hidup di antara banyak barang di rumah besar dulu tidak membuatnya senyaman sekarang. Yang terpenting, sekarang saya bekerja untuk diri sendiri. Tidak perlu memikirkan pandangan orang lain. Benar. Itu yang paling penting. Bu Juju berkata sambil memegang tangan Sinta. Sinta, aku benar-benar bangga padamu. Aku tidak menyangka kamu punya keberanian seperti itu di pemakaman waktu itu. Saya juga tidak tahu bahwa saya bisa melakukan itu. Tapi kalau Bu Juju tidak memberitahu kebenarannya, mungkin saya akan terus hidup sebagai orang bodoh. Bukan begitu. Kekuatan itu memang sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Hanya saja, selama 30 tahun kamu menyembunyikannya. Keduanya duduk dalam diam sambil minum teh. Angin musim semi dari luar jendela membuat gorden bergoyang pelan. Bu Juju, terima kasih banyak. Tanpa ibu mungkin saya akan terus hidup seperti itu. Tidak perlu berterima kasih. Sebagai tetangga, itu hal yang wajar. Tapi Sinta, apa kamu ada niat untuk mencari pasangan baru? Bu Juju bertanya sambil tersenyum kecil. Sekarang sama sekali tidak terfikirkan. Saya tidak tahu kalau hidup sendiri senyaman ini, jawab Sinta jujur. Selama 30 tahun saya hidup untuk orang lain, sekarang saya ingin hidup untuk diri saya sendiri.
Melakukan pekerjaan yang saya suka, melakukan hal yang ingin saya lakukan. Benar. Tidak peduli berapa usiamu, hidup untuk diri sendiri adalah yang paling penting. Saat itu ponsel Sinta berdering, telepon dari pemilik toko bunga. Iya bu, baik saya mengerti, mulai besok saya akan masuk kerja. Setelah menutup telepon, Sinta tersenyum cerah. Mulai besok saya resmi bekerja. Selamat ya. Bu Juju bertepuk tangan. Tapi Sinta, apa Pak Baskoro pernah menghubungimu? Beberapa kali, tapi tidak saya angkat. Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan atau didengar lagi. Suara Sinta tegas. Ia tidak ingin terikat dengan masa lalu lagi. Bagus. Dengan orang seperti itu lebih baik diselesaikan dengan bersih. Saat matahari mulai terbenam, Bu Juju bangkit. Kalau begitu aku pamit dulu. Besok kan hari pertama kerja, kamu harus istirahat yang cukup. Bu Juju, terima kasih banyak. Sering-sering main ke sini ya. Tentu saja, aku juga harus melihat bagaimana Sinta bekerja di toko bunga. Setelah Bu Juju pulang, Sinta duduk sendirian dan merenungkan sebulan terakhir. Pernikahannya selama 30 tahun telah berakhir dan kehidupan baru telah dimulai. Awalnya ia merasa takut. Memulai hidup sendiri dan pekerjaan baru di usia 58 tahun bukanlah hal yang mudah. Namun sekarang ia justru merasa bersemangat. Sinta berdiri di depan cermin kecil dan menatap dirinya. Wajahnya memang lebih tua dari 30 tahun lalu saat masih pengantin baru, tetapi sorot matanya jauh lebih cerah dari saat itu. Ayah, menantumu sekarang benar-benar sudah menjadi wanita yang tegar, gumam Sinta sendirian. Mengingat ayah mertuanya, hatinya terasa hangat. Mungkin ayah mertuanya juga akan senang melihat menantunya hidup dengan gagah berani seperti ini. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sinta tidur dengan nyenyak. Ia menantikan hari esok yang baru. Bekerja di toko bunga, menikmati waktu untuk diri sendiri setelah pulang kerja dan mengobrol dengan Bu Juju di akhir pekan. Kehidupan bebas yang tak terbayangkan bagi Sinta yang selama 30 tahun hidup di bawah bayang-bayang suami dan mertuanya. Dan Sinta yakin, kehidupan sejatinya baru saja dimulai. Usia 58 tahun, sama sekali tidak terlambat. Justru, sekaranglah ia bisa hidup sebagai Sinta yang sesungguhnya. Rasanya seperti bongkahan batu yang menekan hatinya selama 30 tahun telah hancur berkeping-keping. Dan kekosongan itu kini diisi oleh kebebasan dan impian baru. Cahaya bulan di luar jendela seolah memberkati awal baru Sinta. Kebebasan sejati dan harapan baru yang akhirnya ia temukan setelah melewati terowongan panjang selama 30 tahun. Melihat bagaimana seorang wanita yang telah sabar selama 30 tahun akhirnya menemukan suaranya sungguh mengharukan. Kisah ini menunjukkan bahawa terkadang satu langkah berani dalam hidup kita bisa mengubah segalanya. Bagi anda yang mungkin sedang melewati masa sulit seperti Sinta, jangan pernah menyerah. Tidak peduli berapa pun usia anda, awal yang baru selalu mungkin. Anda juga berhak untuk bahagia. Jika anda menyukai cerita hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan like. Perhatian kecil anda menjadi kekuatan besar bagi kami untuk menciptakan cerita yang lebih baik. Semoga hari anda menyenangkan dan selalu sehat.